Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Dias. Hari ini kita bertemu di tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Disimak baik-baik ya. Kegiatan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 kali ini meliputi 1. Menentukan pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan teks cerita. 2. Menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga di rumah. 3. Menjelaskan makna ungkapan dalam teks cerita tentang hidup rukun. 4. Menggunakan ungkapan dalam kalimat yang berkaitan dengan hidup rukun. 5. Menjelaskan gerak dasar lokomotor. 6. Melakukan gerakan lokomotor dalam permainan. Mari kita membaca teks berikut bersama-sama ya. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman. Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah, anak-anak, setelah membaca teks cerita tadi, sekarang diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut, boleh dengan orang tuamu atau kakak. Soal yang pertama sampai soal yang nomor 8. Ditulis di buku tulis kalian. Nanti setelah pembelajaran ini selesai ya anak-anak. Nah, setelah mengerjakan soal nomor 1 sampai 8, mari kita bahas bersama soal yang tadi ya. Nomor 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Karena Udin selalu menyiram tanamannya dan Mutiara selalu menyapu halamannya. Nomor 2. Apa akibatnya jika Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Halaman rumah mereka menjadi jelek dan kotor. Soal yang ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Iya. Soal yang nomor 4, sila keberapa? Sila kedua. Soal yang nomor 5, jelaskan mengapa. Karena mereka membantu orang tua membersihkan rumah. Soal yang nomor 6, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Iya, mereka mengamalkan sila ketiga Pancasila karena Udin dan Mutiara bekerja sama membersihkan halaman dengan rukun. 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, untuk jawaban soal nomor 7 ini bisa beragam anak-anak. Contohnya, tidak bertengkar dengan adik atau kakak. Kalian bisa membuat pengalaman yang lain. Nomor 8. Apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Cepat kaki ringan tangan artinya suka menolong.
Kalau jawaban kalian kurang tepat atau masih salah, boleh dibetulkan ya anak-anak. Nah, sebelumnya sila ketiga Pancasila berbunyi apa anak-anak? Ya, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga di rumah antara lain 1. Bermain bersama adik atau kakak. 2. Tidak curang ketika bermain. Jadi kita harus bermain dengan jujur. 3. Tidak bertengkar dengan anggota keluarga. 4. Membersihkan rumah bersama keluarga atau bekerja sama. 5. Menjaga kerukunan antar anggota keluarga. 6. Saling menghormati antar anggota keluarga. Tugas yang kedua sekarang adalah bacalah kalimat berikut, kemudian tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat tersebut. Kalimat yang pertama, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar. Tetapi ia tetap rendah hati. 2. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Soal yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Soal yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki, ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Soal yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, ungkapan-ungkapan yang ada pada kalimat nomor 1 sampai 5 tolong ditulis beserta dengan artinya. Setelah mengerjakan tugas kedua tadi, ada beberapa ungkapan yang kita ketahui. Sekarang yang pertama adalah rendah hati. Artinya tidak sombong. Yang kedua, buah hati. Artinya adalah anak. Yang ketiga, buah tangan. Artinya oleh-oleh. Yang keempat, cepat kaki, ringan tangan. Artinya suka bekerja atau suka menolong. Yang kelima, kepala dingin. Artinya tenang dan sabar. Masih ingatkah anak-anak tentang gerak lokomotor? Apa sih gerak lokomotor itu? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contoh gerak lokomotor adalah berjalan dan berlari. Sekarang coba peragakan gerakan berikut. Gerakan yang pertama adalah gerak berjalan ke depan. Yang kedua adalah gerak jalan bersama-sama. Contoh dari gerak jalan bersama-sama bisa kita lihat waktu ada acara lomba gerak jalan. Itu adalah contoh gerak jalan bersama-sama. Hore, materi kita di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 kali ini sudah selesai.
Kerjakan tugas 1 dan tugas 2, tulis di buku kalian ya anak-anak. Setelah itu jangan lupa kirim ke WA Bu Guru. Selamat mengerjakan. Terima kasih.